gitu. Lapar ya deh. Lapar gue udah sarapan. Sambil makan. Jam 2 nih, setengah 2. Mas Eri, Mama. Udah. Halo yang pesong, udah pada makan belum? Kira kita pindah, udah dipindahin semua makanan. Ulangi. Capek gue. Makanya udah pindah, yang jelas tempat adem. Alhamdulillah. Betul. Nggak panas-panas amat, walaupun outdoor tapi tetap nggak panas. Terus kita akhirnya makanan kita udah datang, makanan minuman tambahannya udah datang. Sedotan ya kali. Siap. Thank you brother. Oke. Ya maklum lah yang pesong, kalau Yandi tuh nggak bisa kena panas-panasan sih. Dari kecil udah sultan, mau gimana dong jadinya? Gue meleleh kalau kena panas. Kan? Bener kan? Ntar kecantikan kita berubah. Kecantikan salah dong. Udah jenggot berewokan. Dia ya. Kalau gue no issue, nggak apa-apa. Mau kena panas kek, kena debu kek, gitu udah biasa banget sih. Oke. Bohong. Terus apa lagi kita? Kenapa? Oh ya, tadi kita ngopi itu kenapa rame-rame? Maunya sama siapa aja? Di waktunya, kalau waktu kan dari kita bilang sore ya. Terus sama siapa sih biasanya kita ngopi-ngopi gitu? Lu dulu deh, Yan, jawab. Kira-kira kenapa? Kalau gua seneng ngopi di luar karena bisa mencurahkan isi hati. Anjay. Kalau di rumah nggak bisa gitu ya? Nggak butek di rumah. Bajang, tolong didengarkan ya. Kan keluarnya nggak baca. Oh iya, Bajang ya. Tapi gua biasa lebih seneng sama anak-anak, sama anak gua lagi dua lagi. Oh, Kan udah gede-gede. Oke. Jadi kalau di luar tuh kita bisa ngobrol lebih leluasa, entah kenapa gitu loh. Tapi emang bener ya kayak gitu ya? Maksudnya itu jadi menambah karakternya dia. Kalau kita ngobrol di luar, kan kita cuma ngopi nih kayak gini nih. Udah di sini aja kita duduk, nggak mungkin lari-lari kan. Oke. Cuman kalau di rumah ngobrol diskusi gitu, kalau nggak enak dikit bisa kabur kamar kan, bisa kabur kamar mandi, habis itu nggak balik-balik deh. Alasannya sakit perut. Itu klise banget, tapi emang segitu. Alasannya sakit perut, habis itu nggak balik-balik. Biasa begitu. Dan itu pernah kejadian? Oh sering kalau di rumah, tapi kalau di luar akhirnya ngobrol seininya. Mungkin temanya kali menyebalkan kali ya. Ya pasti kalau gua ngajakin ngopi di luar pasti temanya nggak menyenangkan. Klise banget ya. Halayak pesong ya. Tapi emang bener sih kalau kita mau ngasih tahu hal-hal yang kayak apa ya, sedikit nggak ngenakin gitu, atau mungkin juga ada suatu hal yang mau di-announce atau mau diumumin sama si kepala rumah tangganya atau sama siapa aja, tapi ya dibawalah ke tempat yang bagus gitu, terus buat nyampeinnya di situ gitu. Ya. Itu juga. Tapi worth it nggak, atau apa ya namanya ya, sesuai nggak sih dengan effort lo harus nyetir gitu keluar dari rumah, terus udah gitu juga keluarin sekian biaya gitu untuk pesan dan lain gitu. Worth it sih. Worth it. Kalau gua karena deket rumah gua semua coffee shop, jadi worth it aja. Nggak jauh dari rumah soalnya semuanya. Jadi nggak perlu effort terlalu banyak gitu. Kalau lu gimana? Kalau gue sih justru lebih sering ngopinya itu kalau misalnya ya sama sih, klise juga sih, kayak ngobrolin deals gitu atau apa, ngobrolin masalah bisnis gitu. Sama atau siapa? Pasti sama rekan bisnis lah ya. Oh, itu bisa siapa aja. Keren dong ya. Ali nggak sih, nggak keren juga sih sebenarnya sih, cuma Halayak pesong. Ali ini memang bisnismen sejati. Dia ngopi aja sama teman-teman kolega bisnis. Niatnya. Bukan sama keluarga ya? Sama istri? Jarang sih. Oh jarang. Istrinya dikasih ngopi di rumah. Itu benar. Kenapa? Karena gue lebih seneng ada di rumah sih. Kenapa? Karena beda sama yang dipunya point of view ya. Kalau gue di rumah itu lebih leluasa gitu. Jadi kayak tadi misalnya udah bosen atau apa, ya udah tinggal misalnya nonton TV kek, atau mau ke toiletnya juga nggak usah nungguin. Sorry ya kalau di tempat kopi gitu kan pasti tempatnya tuh paling pack cuma paling banyak tuh dua kamar toilet cowok, 2 kamar toilet cewek gitu. Terus ganti-gantian kan gitu. Terus kalau misalnya lu udah pengen banget, ya lu harus berdiri gitu terus nungguin gitu. Oh, ngopinya di mana dulu? Ya makanya kan
kita bahas ini gitu. Tempatnya Iya. tuh di mana? Standarnya Kalau di mana? ngopinya di Warmindo ya iya. Di Warmindo kayaknya nggak ada. Di Warmindo kayaknya nggak ada. Tapi nanti nggak tahu deh kayak Lepesong deh. Kayaknya ya menurut gue ya. Ada ya bang? Toilet darurat. Lihat jongkok paling. Ya tuh. Ya apa juga sih yang penting. Udah gitu minjem toilet orang lagi kan. Tapi ngopi di Warmindo pun enak kok. Halal Pesong menurut gue ya nggak tahu dari Halal Pesong seperti apa gitu. Enak juga kok gitu dari sisi mau ngobrol bisnis kayak mau ngobrol yang serius kayak nyampe juga sih nyampaiannya gitu. Tergantung dari kitanya sih mau kayak gimana. Tapi ya kayak di sini ya tadi di ini apa namanya ya tempatnya? Tempatnya Kasima. Ini ada Kasima. kok keren loh tempatnya. Oh iya. Di Tempatnya Kasima Sentul. di Sentul City. Ntar ada kita taruh nih di sini. Ya. Kasima, Boleh. Kasima. Boleh. Nah itu juga tempatnya bagus dan eksklusif banget lah ya gitu. Cocok Dan- banget kalau misalnya bawa Iya. apa? Keluarga cocok. Bawa Teman bisnis. teman-teman bisnis cocok. Cocok. Nongkrong sama teman-teman aja juga cocok. Cocok. Nah, kalau Terus pacar? sama pacar, Mas Eri, harus nanya Mas Eri. nah, Mas Eri cocok nggak di sini kira-kira? Cocok. Cocok ya? Cocok Oh, banget. Cocok loh, Eri bilang cocok karena dia nggak pernah jadi pacaran doang maunya. Dia kan Ya. Suwe. Nah kalau misalnya kayak gitu kan berarti memang ya tadi ya balik lagi ya kita udah sesuai belum sama tempatnya gitu dari sisi jarak terus udah gitu juga effort yang dikasih gitu ya kayak misalnya kan harus ada beberapa yang dibayar gitu dan udah diperkirain gitu mau habis berapa gitu. Nah, itu juga harus dipikirin sih gitu. Nah makanya kalau misalnya memang tujuannya adalah ngopi sebentar terus mau ngomongin bisnis sebentar, nggak harus ke tempat yang spesial, nggak harus tempat yang jauh juga, tapi nyampe sih gitu tujuannya. Nah, kalau menurut gue ya Yan, ya tujuan pembicaraan. tujuan pembicaraan, tujuan apa yang mau disampaikan, closing dealsnya atau apa itu tuh sampai gitu. Tapi ya kalau tadi ya kita lihat di Kasima ini apalagi di Sentul sini gitu, tempatnya tuh bagus-bagus banget. Terus udah gitu juga Suasana enak. suasana enak. Terus ngomong budget ya oke lah ya. Bisa Iya sih. dibilang masih affordable lah ya. Iya. Budget di sini Iya. di Sentul City ini apa namanya nih daerahnya nih? Taman Budaya. Taman budaya. Nah, Taman Budaya Sentul ini masih affordable banget. Terus tempatnya ya ini lihat dong. Keren tempatnya. Iya. Cozy. Ini kita jadi masarin tempatnya. Ini gimana sih? Enggak sih bukan itu. Nggak di endorse, Ya, nggak di endorse. kita mau bahas itu sih sebenarnya. Tapi ya ini bagian dari apa yang mau kita sampaikan sih ke halayak Pesong sih gitu. Jadi point of view-nya kita ya kayak gini gitu. Dari Andi seperti apa, dari gue seperti apa, dari Mas Eri seperti apa gitu. Gimana kalau menurut kalian gitu? Ya beda-beda lagi kan pasti kan kayak gitu sih. Tuh. Silakan komen. Ya Coba komen kalau suka komen, kalau nggak suka juga komen. ya. Terus kalau ada pertanyaan tempatnya di mana ya komen juga di situ gitu loh. Di kolom Pokoknya komen, kita butuhin banget komennya kalian sih halayak Pesong ya. Ah. Dan jangan lupa juga tetap subscribe, like, sebarin deh ke Subscribe, like, and share. teman-temannya. Jangan dislike. Maksa. Ya. Anyway, jadi kita di sini cuma ngopi doang ya. Enggak sih, sebenarnya sih kita juga habis ini pengen berenang sih, cuma nggak tahu berenang. Gue pengen main bola sih. Tuh, Tri, coba kasih lihat Tri, di sana ada lapangan bola loh di belakang. Oh yo, benar sekali. Nanti ya itu, ya itu. Outdoor. Nanti Mas. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa. Karena jalan suasana. Apa-apa ini mah bebas. Tapi ini dipotong kan? Ini standby. Tapi tempat ini di Taman Budaya ini selain untuk rekreasi keluarga segala macam nongkrong, itu ada rekreasi buat olahraga juga. Kayak gimana tuh? Yang gue bilang tadi di belakang ada tempat bola, di samping sini ada tempat basket. Jadi oke. buat yang pemain basket atau main bola yang nunggu aja bisa di sini gitu loh, keren lah pokoknya. Banyak kayak jadinya ya. Maksudnya ya lo pas datang ke sini cuma bukan buat nemuin tempat kopi doang sih, tapi banyak hal gitu kayak ya yang dibilang tadi ada mau olahraga atau apa tuh bisa juga sih gitu. Kalau belanja sih enggak ya, Yan, ya? Belanja enggak. Belanja ada Belanja mallnya bisa sih. sendiri di sini. Ada belanja di sini, tempat mall belanja di sini. Iya. Belanja rumah juga bisa di sini. Bukit Sentul. Sekarang- Gua rencananya ada rencana mau ngambil rumah di Bukit Sentul.
Iya. Iya, karena kepentingan syuting sih. Nah, nanti syuting vlog sih kita. Iya. Gara-gara syuting vlog, gua mau beli rumah di Sentul. Gila nggak lu? Nah tuh, developernya Sentul, coba tolong dengerin Sultan. dari Coba di endorse permintaannya rumah diskon 70%. Mas Yandi. Sultan gitu. Tapi ya itu sih sekelumit tempat ngopi ya, Jan ya. Kalau jujur mau dibilang terlalu kekinian atau apa, enggak juga sih sebenarnya gitu. Karena sekarang tuh udah kayak kebutuhan sih, kayak yang dibilang tadi ada waktunya kayak ngajak keluarga gitu untuk barengan, apalagi sama anak-anaknya gitu. Terus juga Mas Eri gitu misalnya kalau mau ngajak sesuatu yang baru gitu ke tempat kopi gitu ya, daripada nonton gitu atau makan bosen, bisa ngobrol lebih banyak di tempat kopi gitu. Ya Tempat kopi itu juga tempat curhat. betul gue setuju sih. Tapi kalau curhat, tempat kopi itu biasanya memang nggak tepat seperti ini. Biasa ke yang mau yang tadi gue sebut, war apa? Warmindo. Warmindo atau yang warung-warung kopi pinggir jalan tuh yang kalau di Bogor ada namanya Saras. Oh, legend banget tuh. Nah, itu kopi kayak gitu. Nah, itu tempat curhat tuh tengah malam sama temen. Ada kali ya gambarnya di sini. Zaman dulu. Gambarnya di sini ada ya. Ya. Saras. Zaman dulu ngopi di situ, nongkrong dari jam 11 malam sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Itu curhat deh tuh. Tapi kalau sekarang kita curhat tuh aja nih. Gua sih banyak sih ya. Banyak tuh. Cuman masalah lebih banyak sekarang. Udah nggak lucu masalah. Ini curhat. Tapi emang tempat kopi itu emang tempatnya kita curhat. Bener. Selain kita nikmatin kopi, kita juga curhat. Cerita apa? Dan tadi gue mau nambahin yang Saras ya, itu juga gue jadi keinget lagi sih. Kalau nggak salah ya Yan ya, nongkrong di Saras tuh waktu itu juga buat ngobrolin kayak ada geng motor, geng mobil. Makan dong. Tapi yang lebih positif ya, silakan. Tapi yang lebih positif ya. Maksudnya bukan berantem atau bukan pukul-pukulan atau apa gitu, tapi ngomongin masalah mesin, terus balapannya atau apa gitu. Soal cewek kali lu. Itu juga sih. Cewek anak Bogor ya? Yoi. Karena Saras itu di Bogor. Ali gedenya di Bogor. Yoi. Sama gue juga gede di Bogor. Eri juga gede di Bogor. Ya. Masa sampai sekarang Eri di Bogor terus. Betul. Mas Eri ya? Yoi. Gitu. Lapar ya deh. Apa gue udah sarapan? Sambil makan. Jam 2 nih, setengah 2. Mas Eri mau nggak? Udah. Ada yang pesong udah pada makan belum? Makan lah. Iya. Jangan yang makan. Kalau besok, ini cireng. Cireng tahu. Ini apa sih? Bala-bala mini. Bala-bala kayak pancake ya? Ini apa ya? Mau minum aja? Ya, balik lagi ke tempat ngopi tadi. Jadi Saras tuh sampai sekarang masih ada ya? Masih ada. Gue kenal punyanya lagi. Serius lu? Oh, iya. Dulu kan? Sampai Kalau sekarang. Sekarang yang punyanya tuh orang Kuningan. Lupa namanya siapa ya, lupa ya. Dit. Mang Jajat. Kan temen gue namanya Adit. Dit. Siapa namanya punya Saras? Komen ya di sini. Nah, Telepon aja, telepon. tuh orang dari tahun 90-an nongkrong di situ. Dari cuman punya Saras, sekarang dia balik ke Kuningan, dia punya rental, dia punya sewa-sewaan. Ini bener. Properti bener. Ini cerita bener. Jadi tajir deh gara-gara Saras itu. Sekarang Saras itu udah. Berarti kontribusi kita juga dong ya? Iya dong. Sama anak-anak dulu nongkrong. Yang punya Saras, inget Yandi nggak? Nah, Siapa namanya? Mang Jajat, bukan Dudung. Bukan. Oh, bukan. Gue namanya. Siapa ya? Mang Ian. Mang Ian. Enggak. Yakin lu? Enggak, masih muda kok dia. Serius lu? Umurnya baru 17 sekarang juga masih. Udah ngaco beneran sih kalau Pesong. Radio Pesong. Anyway, itu tempat kopi itu maknanya sih sebenarnya banyak ya. Jadi buat ya curhat segala macam cerita, apa keluh kesah, bisnis. Jadi Enggak lah. Bisnis emang ya? bisnis iya. Dulu zaman Saras. Oh, kalau Saras ini kita ngomong tempat secara keseluruhan. Kalau ngomong Saras, iya itu mah lebih banyak ke curhat dan pepesan kosong sejatinya itu. Oke,
kayaknya itu aja sih makna coffee shop buat kita, kecuali kita punya coffee shop sendiri ya, tapi itu Next. bahasan yang lain lagi ya. Next. Heeh. Amin. Anyway, someday bapak-bapak pesong nih, bapak-bapak pesong punya coffee shop buat kita Amin, clothing amin. sendiri. Amin, Oke. amin. Nah, udah guys, Halayak Pesong. Kayaknya sampai di sini aja ya, Rik. Ya, Ayo closing Rik. Nunggu. terima kasih Halayak Pesong udah hadir terus nonton vlog kita ini yang sebenarnya bermutu nggak bermutu sih, gue juga nggak tahu ya. Tapi ya kita harapin banget sih kalau kalian tuh tetap ada di sini untuk kita sih gitu, supaya kita lebih semangat lagi produksi konten-konten yang banyak banget nantinya. gitu. Banyak dan kurang bermanfaat. Tapi Berfaedah, berfaedah. kita masih abis ini vlog-vlog berikutnya masih disentul semua. Ya. Terus ntar juga bakalan ada tamu-tamu lah. Nah, itu tuh janjinya tuh. Tapi kayaknya bukan dalam waktu dekat. Mungkin sebulan depan kita ada tamu-tamunya. Iya. Anyway, thank you Halayak Pesong. Jangan lupa like, subscribe, kalau bisa di-share. Thank you. Thank you semua Halayak Pesong. Dah.